Seorang pria terbangun karena disadarkan oleh seorang gadis kelinci yang terlihat panik. Pria yang melihat telinga dari gadis itu langsung sadar sepenuhnya. Saat ini, pria itu berada di tengah hutan ditemani gadis kelinci. Tak percaya, pria itu mengelus telinga tersebut dan terasa tampak asli. Namun, membuat gadis kecil itu menjadi panik. Pria itu bertanya, mengapa di tengah hutan seperti ini dia menggunakan aksesoris seperti itu? Namun, gadis kecil itu berkata kalau telinga ini adalah asli karena dia berasal dari ras kelinci, dan itu membuat pria itu kaget mendengarnya. Dan juga ia baru menyadari kalau ia baru saja bereinkarnasi ke dunia lain bernama dunia Alsatia. Sadar akan hal itu membuat pria itu bingung apa yang harus dilakukannya sekarang. Ia pun melihat gadis itu yang tampaknya ingin pergi. Pria itu meminta untuk mengajaknya, tapi membuat gadis kecil itu menjadi bingung karena situasi yang dihadapinya saat ini dan mengetahui fakta soal manusia yang membenci non-manusia. Pria itu menyadari bahwa situasinya sama seperti di komik ataupun di game, dan tiba-tiba sesuatu mendekat yang ternyata adalah seekor hobgoblin. Gadis itu menjadi panik karena bertemu seekor hobgoblin, tetapi pria itu merasa tidak semenyeramkan itu. Namun, gadis itu menjadi panik dan mengajaknya untuk kabur sembari menangis. Pria itu tak tahan melihat wajah gadis itu dan menyuruhnya untuk kabur, sedangkan ia mencoba menahan hobgoblin ini sendirian. Gadis itu tetap memaksanya, tetapi dibantah dan menyuruhnya untuk segera kabur. Gadis itu terpaksa kabur meninggalkan pria itu sendirian, sedangkan pria itu merasa itu adalah hal yang harus ia lakukan karena merasa tak tahan melihat wajah gadis itu sebelumnya. Hobgoblin pun mulai menyerang pria itu, dan pria yang masih tak tahu betapa kejamnya dunia ini kaget melihat pertama kali kekuatan yang dimiliki hobgoblin itu. Hobgoblin itu tersenyum melihat mangsanya, sedangkan pria itu bingung apa yang harus dilakukan, dan tiba-tiba ketika ia melemparkan sesuatu, muncul sebuah botol plastik. Hal itu membuat hobgoblin menjadi semakin kesal. Pria itu seperti menatap kematiannya di hadapannya, dan ketika hobgoblin itu maju, ia tak sengaja menginjak botol plastik itu dan mati karena terpeleset. Tolol sih ya. Dan itu membuat pria itu kaget dengan kemenangannya. Tiba-tiba sebuah portal muncul dan keluar sebuah tangan dan memukul kepala pria itu. Tangan itu adalah tangan dari seorang dewi yang muncul di hadapan pria itu. Dewi itu merasa kesal karena betapa cerobohnya pria ini menghadapi hobgoblin sendirian. Dewi itu bernama Victinias, salah satu dewi yang mereinkarnasi pria itu ke dunia ini. Kembali sesaat sebelum direinkarnasi, pria itu direinkarnasi karena dewa bumi kalah taruhan dengan dunia ini, yaitu Victinias. Saat ini Victinias sedang mengecek status dan identitas dari pria di hadapannya. Pria itu menjadi kesal karena masalah ini tak ada hubungan dengan dirinya dan syok dengan fakta di hadapannya. Dewi Victinias berjanji akan memberikan sebuah skill kepada pria itu yang disebut berkah, dan akan memberikan 3 tiket berkah. Pria itu membayangkan berkah itu lebih ke senjata legendaris atau skill atau semacamnya, dan bertanya apakah ia akan mendapatkan skill. Dan di belakang dewi itu muncul sebuah portal di mana keluar sebuah tangan di sana, dan muncul seorang dewi lainnya sembari berkata 8 tiket berkah yang harusnya didapatkan pria itu. Dewi itu bernama Dewi Hera dan sedikit kesal dengan tingkah laku dari Dewi Victinias dan membawanya untuk memarahinya. Beberapa saat kemudian Dewi Hera meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Itu semua karena suami Dewi Hera, yaitu Dewa Zeus, yang berjudi dengan pria itu sebagai taruhannya. Ini kebetulan gimana nih, Dewa Zeus suka judi, jadi slot nih. Pria itu kaget karena dewa mitologi Yunani benar-benar ada. Dewi Hera menjelaskan ketika terjadinya kontrak antar dewa, orang tersebut akan mendapatkan berkah seperti kemampuan memahami bahasa dunia lain atau semacamnya. Tetapi setelah itu dewa tidak akan ikut campur lagi. Tetapi Dewa Hera kesal karena Dewi Victinias yang bersikap culas dan memarahinya, yang dimana Dewi Victinias berpura-pura tidak mendengarnya. Dan tiba-tiba keluar sebuah mesin untuk mendapatkan skill alias gacha skill. Dewi Victinias berkata ia memberikan sebuah skill, tapi bukan berarti bisa di request sesuai keinginannya, tetapi harus didapatkan secara acak.
Dengan mesin ini, jika seseorang gacha 10 tiket, maka akan gratis 1 tiket. Karena masalah sebelumnya, Hera memberikan 1 tiket tambahan dan memaksa Dewi Victinias untuk memberikan 1 tiket tambahan sebagai permintaan maaf sebelumnya, sehingga total tiket yang dimiliki pria itu menjadi 10 tiket. Dan dengan cepat, pria itu mulai roll 11 tiket atau 11 skill secara acak. Skill di sini didapat secara random dan kebanyakan merupakan skill building seperti memotong kayu, memotong batu, perombakan, atau skill-skill seperti pengrajin. Bisa dibilang tak banyak skill bagus kecuali skill item box, dan itu membuat para dewi sedih melihat ketidakberuntungan pria ini. Dan kembali di saat ini, Dewi Victinias itu berkata untuk tidak menyia-nyiakan nyawanya karena tiket yang diberikan sebelumnya tidaklah murah. Tetapi pria itu berkata bukanlah seperti itu. Ia terpaksa bertarung, dan Dewi Victinias berkata untuk lebih berhati-hati ke depannya. Dewi Victinias menekankan jika tidak membunuh maka ialah yang akan terbunuh. Jadi selama ada di dunia ini maka harus menetapkan hati untuk membunuh. Pria itu pun langsung memberikan last hit kepada Hobgoblin dan melihat statusnya yang sekarang sudah naik level ke level 6. Dewi Victinias pun senang karena ini bisa menjadi pelajaran untuk pria itu dan mencoba memindahkannya ke desa terdekat. Tetapi pria itu berkata saat ini akan ada seseorang yang kembali yang membuat Dewi Victinias kaget karena manusia sangat jarang di sekitar sini. Pria itu berkata itu bukanlah manusia, melainkan ras kelinci. Mendengar hal itu membuat Dewi Victinias menjadi panik. Tapi tiba-tiba ia dihampiri oleh Dewi Hera yang terlihat sangat marah dengan sikap Dewi Victinias saat ini dan membawanya kembali ke alam dewa. Dan tiba-tiba segerombolan ras kelinci datang bersama gadis kelinci itu. Gadis itu terlihat sangat panik karena meninggalkan pria itu sendirian bersama Hobgoblin. Ras kelinci yang lain berterima kasih karena sudah melindungi anak kecil ini sebelumnya dan bertanya di manakah Hobgoblin itu. Pria itu menunjuk di mana mayat Hobgoblin berada dan membuat semua orang syok melihatnya. Mereka bertanya apakah pria itu yang mengalahkannya sendirian, dan pria itu berkata itu hanyalah keberuntungannya yang membuat semua orang terdiam. Tiba-tiba pria itu menjadi panik karena tak tahu apa yang harus dilakukannya saat ini dan bertanya apakah bisa tinggal bersama ras kelinci, dan mereka dengan senang hati membantunya sebagai balas budi karena telah melindungi anak kecil dari ras kelinci sebelumnya. Gadis kelinci itu pun memperkenalkan dirinya bernama Mei yang membuat pria itu sedikit kaget mendengar namanya. Mei bertanya ada apa, tapi pria bernama Narumi Masaru berkata tidak ada masalah dan memintanya untuk memanggilnya Masaru. Saat ini Masaru masih bingung dengan apa yang harus dilakukannya, tetapi mulai saat ini ia ingin hidup dengan bebas dan cerita pun berlanjut.